Hai teman-teman pencinta tanaman, apa kabar? Jadi kali ini kita kembali akan melihat cara penanaman anggrek sebagai inspirasi dari kalian ya. Kali ini kita akan melihat dari berbagai macam cara ditanam ya teman-teman. Jadi kita akan jalan-jalan. Nah seperti di depan kita ini salah satu pohon anggrek yang ada di kalau tidak salah ini Thailand ya teman-teman ya. Jadi ya ini mirip-mirip dengan cara di Indonesia. Jadi kalau misalkan kalian punya pohon-pohon seperti ini di depan rumah itu manfaatkan saja. Nah ini satu pohon ini full teman-teman, full dengan anggrek semua. Di sini ditempel pakai sabut kelapa, kemudian ditempel sebanyak mungkin hingga nanti jadinya tuh seperti ini guys. Jadi nah dari bawah, atas, samping, pokoknya semua pohon ditanami sampai benar-benar full seperti ini. Nah teman-teman, cara penanaman seperti ini itu biasanya di awal-awal itu agak kelihatan jelek ya, tapi nanti kalau lama-lama sudah beradaptasi, anggreknya tuh udah tumbuh nih, bahkan jadi bagus kayak gini nih. Jadi pohonnya itu bakal kayak gini juga, dan kalian juga harus rajin pruning daun dari pohon indukannya biar nanti tuh kalau misalkan daunnya udah lebat tidak menutupi anggreknya ya. Seperti itu. Nah, kebanyakan yang lain cara menanamnya itu ya sama aja seperti ibu-ibu ya. Itu pakai media yang poros. Jadi kalau anggrek full matahari seperti ini itu biasanya kalau lagi yang bagus itu ya teman-teman, itu diletakkan saja, diikat di atas pohon atau diletakkan di media-media tanam yang ya poros tuh kayak gini, kayak kayu, batu. Kemudian jarang ada kalau yang full panas ya, seperti ini full hujan itu yang menggunakan kayak moss banyak gitu. Nah rata-rata cuma pakai pakis atau kayu kayak gini teman-teman. Jadi meskipun musim hujan, jadi akarnya tetap aman, tidak akan busuk. Kenapa? Karena ya cepat kering seperti itu. Nah rata-rata kalau di luar tuh seperti ini teman-teman, mau anggrek jadulan ataupun anggrek keriting, bahkan panda pun penanamannya seperti ini teman-teman. Bisa lihat sendiri, biasanya di kayu atau di pakis ya. Nah tinggal diletakkan seperti ini saja, seperti itu ya. Ini anggrek-anggrek yang cantik luar biasa ini tumbuh subur seperti ini. Jadi sebenarnya nggak ada trik khusus teman-teman buat membuat anggrek itu berbunga. Cuman yang pertama itu ya memang harus dewasa, kemudian lingkungannya cocok untuk anggreknya, maka ya sebenarnya akan berbunga juga lambat laun ya. Yang penting kalian sabar aja. Nah kalau misalkan ada yang nanya, bang kenapa anggrek saya nggak lebat-lebat, ya memang untuk punya anggrek yang lebat seperti ini itu butuh waktu yang tidak sebentar ya teman-teman, lama. Jadi kalau kalian ingin anggrek kalian lebat ya harus bersabar. Nah kali ini juga kita akan lihat anggrek-anggrek yang tumbuhnya menjuntai kan. Kalau di Indonesia biasanya anggrek tirai yang namanya itu identik dengan anggrek anosmum dan apilum. Tapi kalau di Thailand atau di luar lah, di Vietnam itu ada banyak jenisnya. Ada ini namanya apa sih? Pramulianum kalau nggak salah, Pramulianum, Dendrobium pramulianum. Ada payus juga. Kalau di Indonesia itu ada juga payus nih, tapi untuk payus ini biasanya dia tumbuh, ini payus tengkarpil ya teman-teman, tumbuh di daerah-daerah dataran menengah sampai dataran tinggi. Tapi untuk payus itu biasanya bisa juga bertahan di dataran rendah, tapi untuk habitat aslinya teman-teman itu biasanya ada di daerah-daerah yang ya suhunya sejuk atau dingin. Itu payus tuh yang di bawah sana. Kalau ini adalah Dendrobium susah deh, itulah pokoknya. Nah ini payus, ini termasuk jenis anggrek tanah. Kalau di Indonesia itu biasanya di daerah-daerah ya dataran menengah sampai dataran tinggi teman-teman. Ini yang anggrek sejuta umat, Oncidium americana. Tuh kalian bisa lihat sendiri, ini Pramulianum juga. Ini tuh wangi teman-teman. Kalau anggrek tirai seperti ini tuh rata-rata wangi. Kalian punya nggak yang ini? Kalau misalkan kalian punya, kalian bisa komen di bawah ya. Kita lanjut lagi jalan-jalannya. Cakep loh bunganya tuh, udah kuning-kuningnya mirip anggrek telur ceplok ya. Mantep. Oke kita lanjut lagi. Nah untuk begini teman-teman, kalau misalkan tidak mau ditempel bisa juga sih sebenarnya, terutama untuk anggrek jadulan tuh yang biasanya rumpunya cepat besar ya teman-teman. Kalau kalian pengen punya anggrek yang besar kayak gini dan pengen ditanam tapi nggak mau ditempel di tanah, bisa pakai cara seperti ini. Kalau ini pakai media tanam arang ya, arang, terus pakai medianya cukup besar, kemudian potnya itu banyak bolong-bolongnya gitu ya. Jadi begini untuk anggrek-anggrek, dan biasanya yang kuat kayak gini tuh anggrek jadulan teman-teman. Untuk anggrek tertentu itu terutama anggrek-anggrek yang nggak suka
media tanam banyak itu untuk cara-cara misalkan seperti ini tuh agak sedikit rawan ya, rawan busuk. Tapi memang ada anggrek tertentu seperti anggrek jadulan contohnya itu yang kuat-kuat aja sih sebenarnya, mau di media tanam seperti apa ya kuat-kuat aja. Tapi memang ada anggrek-anggrek tertentu yang sensitif dan cara tanamnya ada cara-cara spesial. Misalkan dengan kondisi tertentu nggak mau banyak air, nggak mau di bawah, mau kayu yang kering gitu-gitu. Ada anggrek yang rewel seperti itu teman-teman. Tapi memang untuk anggrek-anggrek terutama untuk silangan atau jadulan kayak gini tuh biasanya anggrek-anggrek yang bawel. Jadi ya sebenarnya cara tanamnya juga banyak-banyak kayak gini tuh ya hidup-hidup aja dia. Jadi itu tipsnya teman-teman, kalau misalkan kalian pengen punya anggrek yang tidak cepat mati ya, peliharalah anggrek yang memang mudah tumbuh. Jadi memang ada anggrek-anggrek yang tidak mudah tumbuh. Contoh nih, anggrek-anggrek yang nggak mudah tumbuh tuh kayak Sutiknoy gitu-gitu teman-teman. Makanya ya susah peliharanya dan harganya juga mahal karena memang pertama bunganya bagus dan ya itu tadi susah dipelihara. Nah ini lagi, tapi saya agak bingung ini ID-nya teman-teman, antara ini Frederixianum atau apa. Kalau misalkan kalian tahu ID-nya kalian bisa komen di bawah nih. Jadi sebenarnya banyak jenisnya teman-teman, tapi ya kalau misalkan apa ya, saya nanti ID-nya itu tidak tahu dan tidak hafal, kalian bisa komen di bawah, bang itu ID-nya ini. Nah bunganya seperti ini, rata-rata kuning, nggak rata-rata kuning sih, berbagai macam warna sebenarnya. Tapi yang di sini itu rata-rata kuning, mirip dengan anggrek Dendrobium aggregatum, tapi ini bukan ya teman-teman ya. Nah teman-teman, ada karakternya tersendiri untuk anggrek tirai seperti ini. Yang pertama ya, dia itu kalau nggak berbunga itu bentukannya agak jelek ya. Kenapa? Karena dia biasanya akan menggugurkan daun terlebih dahulu sebelum berbunga. Jadi bentukannya biasanya kalau sebelum berbunga itu cuman kayak batang-batang aja gitu. Tapi kalau misalkan udah berbunga tuh mantep. Nah biasanya yang ada daunnya itu adalah batang-batang yang masih muda dan belum siap berbunga. Tapi untuk batang-batang yang sudah siap berbunga kayak batang tua gini, mereka biasanya menggugurkan daunnya dan jadinya kayak gini nih nanti, jadi kayak cabe gitu. Tapi memang ada beberapa jenis tertentu untuk tanaman anggrek yang jenis tirai itu yang tidak menggugurkan daun ya teman-teman. Tapi ada juga yang menggugurkan daun seperti itu. Nah nanti kayak gini, ini beda lagi jenis. Nah ini anggrek apa nih? Kalian mirip bunganya mirip anosmum tapi bukan. Nah kayak gini nih nanti dia. Jadi kalau misalkan yang tua tuh kayak jatuh lagi. Kayak apa namanya? Itu loh, banyak cabenya tuh, jadi muncul sendiri, begitulah intinya ya. Nah nanti kalau dia udah berbunga baru bagus, tapi kalau dia belum berbunga biasanya ya kayak gini, cuman kayak melihara batang aja gitu, daun pun dia kadang nggak ada. Tuh kalian bisa lihat sendiri, ini calon bunganya tuh kayak gini tuh. Nanti kalau dia udah berbunga baru jadi gini. Cakep ya. Nah yang belum siap berbunga tuh biasanya yang banyak daun kayak gini teman-teman, jadi daunnya banyak. Yang siap berbunga tuh yang udah gundul tadi. Kalau jenis ini sih tuh yang gundul-gundul itu biasanya yang mulai berbunga. Kalau misalkan yang ada daun kayak gini, dia tandanya masih muda, masih pertumbuhan gitu lah, belum mau berbunga tuh kan dia. Nah tuh bekas-bekas bunganya tuh atau calon-calon bunganya tuh tumbuh di tempat-tempat yang gundul. Ini tuh kayak Anosmum gigantea juga biasanya kayak gini teman-teman karakternya. Jadi menggugurkan daun sebelum berbunga, seperti itulah. Tuh banyak kan, kalau ada yang banyak daunnya kayak gini itu artinya belum siap berbunga nih. Ada lagi, ini nobil ya, Dendrobium nobil, termasuk anggrek yang tumbuh bunganya juga di batangnya. Kalau ini apa ya, lupa. Aduh sorry lupa nih. Oke teman-teman, ada yang tahu nggak ini ID-nya apa nih? Saya lupa ID-nya, kalian komen di bawah ya. Oke kayak gini nih, kalau di Thailand tuh kebanyakan ya anggrek-anggrek begini teman-teman, anggrek-anggrek telur ceprok, anggrek-anggrek tirai gitu-gitu deh. Karena untuk Dendrobium yang seperti di Indonesia itu jarang ya, karena memang mereka di sini di habitat aslinya itu ya anggrek-anggrek tirai dan anggrek-anggrek begini. Dan kebanyakan yang ada di sini itu biasanya hasil memang silangan yang aslinya dari Indonesia kemudian disilang-silang jadi di sini untuk anggrek Dendrobium yang tipe keritingan gitu atau bulatan. Nah di sini juga cara tanamnya teman-teman bisa kayak gini nih, kalian tinggal pakai arang,
Kemudian di ini tongcai bukan sih? Kalian bisa komen di bawah. Ini nih media tanamnya tinggal digantung-gantung gini rapi. Jadi apa sih? Disusun dari awal sampai akhir seperti itu deh. Tuh, cakep ya. Mantap deh. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya video kita kali ini, keliling-kelilingnya cuci matanya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya minggu depan. Bye, happy gardening. Dadah.